Haleluya. Shalom semua. Puji Tuhan. Kita punya ibadah pada kali ini bukan lagi orang bilang rutin kan. Tiap hari Minggu rutin kita di gereja, tapi kita satu lagi kesempatan kita makan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan untuk kita. Kita orang yang percaya Tuhan, malah firman Tuhan mengatakan orang yang benar kan hidup bukan hanya daripada roti ataupun daripada makanan ruji kita kan nasi, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan pada hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, dan saya mau sambung sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lepas, yaitu tentang atas dasar kasih kan. Kita tahu bahwa kasih Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kita untuk berani, setia, malah kita tanpa sadar bekerja lebih kuat, lebih hebat dalam pelayanan, dalam hidup segala orang percaya pada Tuhan. Semuanya karena kita mengasihi, karena semuanya karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Dan saya coba bawa kita untuk menerima dan mengalami sentimen. Saya katakan sentimen ini emosi. Karena selalunya bila kita cakap pasal kasih, kita akan cakap pasal orang bilang feeling, bahkan jarang-jarang orang mengasihi tiada feeling. Jadi itu feeling sebenarnya adalah kesinambungan ataupun saya katakan respon atau remark daripada kasih kan. Tapi kita semua tahu bahwa kasih itu bukan sekadar perasaan, tapi lebih kepada komitmen. Dan kita tahu semua bahwa kasih itu definisinya ialah bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah justru yang lebih dahulu mengasihi kita, malah memberikan nyawanya pada kita, mati untuk kita. Jadi saya membawa kita untuk mengalami sentimen seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kan sudah kita masih ingat lagi bersama, kita tutup dengan firman Tuhan pada minggu lepas, yaitu seperti Paulus yang katakan, hidup yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging ini bukan lagi aku hidup, bukan aku yang hidup, tetapi hidup yang aku hidupi dalam daging sekarang ini adalah hidup dengan iman, atau dalam iman, atau melalui iman, ataupun hidup oleh iman Kristus. Kan? Kemudian dia teruskan satu ayat lagi di ujung, dia katakan yang mengasihi aku dan memberikan hidupnya bagi aku. Who loves me and gave himself for me. Dia bilang. Ini si Paulusnya cakap ketika dia berbicara atau menulis message kepada jemaat di Galatia. Kita tahu Galatia mengalami satu isu kasih. Saya katakan kasih karena daripada mereka melihat kasih Tuhan itu cukup bagi mereka untuk menyelamatkan mereka, mereka lihat bahwa keperluan bagi mereka untuk mengasihi Tuhan. Memang betul lah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, tapi bukan karena kita melakukan dahulu sehingga Tuhan bagi kita, orang bilang, balasan ataupun ganjaran. Tidak. Tapi justru karena Tuhan lebih mati untuk kita lebih dahulu, mengasihi kita dan tunjukkan kasih kepada kita, sehingga kita overflow dengan perasaan kasih yang Tuhan sudah beri kepada Anda dan saya. Keselamatan ataupun penyelamatan di Galatia, mereka melihat bahwa kematian Kristus tidak cukup. Seakan-akan mereka katakan kasih Tuhan tidak cukup. Kami perlu melakukan sesuatu, menambah. Jadi Paulus dia bagi impression pada jemaat di Galatia, dia katakan, lihat apa yang berlaku sebenarnya. Kita ini hidup dalam daging ini, bukan kita lagi yang hidup. Malah yang saya hidup sekarang masih hidup dalam daging, masih hidup. Kalau sudah pergi ke surga itu bukan dalam daging lagi, kita hidup dalam tubuh yang tidak fana. Saya percaya itu lebih hebat daripada tubuh malaikat. Haleluya. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Tapi tubuh dalam daging ini yang sekarang ini bukan lagi saya hidup, dia bilang si Paulus, tapi saya hidup, Kristus yang hidup dalam saya, dan yang saya hidup ini pun dengan iman Kristus. Amin. Iman Kristus. Dan dia tegaskan yang mengasihi saya dan telah memberikan hidupnya kepada saya, yang mati untuk saya. Saudaraku, saya ingin bawa sedikit lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan ini. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang tidak mampu kita hasilkan. Kamu tahu bahwa kehidupan yang Tuhan beri pada kita, para manusia, adalah kehidupan yang sempurna. Itu musnah atau rosak atau hancur akibat dosa. Dan sampai saat ini dosa adalah masalah dalam dunia ini, sehingga kita tidak mengalami kehidupan yang sepatutnya. Dan Tuhan Yesus datang
untuk menyelesaikan semua ini. Semua problem ini ataupun hambatan ini ataupun halangan ini ataupun apapun yang kata-katakan ini. Kesusahan ini supaya kita boleh mengalami hidup. Dan istilah yang Tuhan Yesus berikan pada kita adalah dia katakan begini, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang penuh berkelimpahan. Penuh berkelimpahan, maksudnya hidup yang berkualiti. Bukan hanya berkualiti tapi boleh memberi impact kepada orang sekeliling kita, masyarakat kita. Karena kalau kita belajar bahwa kenapa Israel begitu diberkati Tuhan, hanya satu saja yang alasan, supaya mereka jadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Bukan supaya mereka diberkati dan itu simpan untuk diri mereka. Tidak. Demikian juga dengan saya. Tuhan mau kita mengalami hidup dan hidup yang berkelimpahan, dan itu dapat diberikan kepada kita hanya melalui satu cara saja, yaitu kasih Tuhan. Yaitu dalam Yohanes 3:16. Kan masih hafal semua, hafal kan? Siapa yang tidak hafal ayat ini? Karena balik ke sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul kan? Kasih Bapa pada dunia ini sangat besar sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Dan perkataan digunakan dalam bahasa Indonesia, barang siapa, kan? Sesiapa saja yang percaya padanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan pada Anda dan saya. Saya mau baca beberapa ayat untuk Anda dan saya melihat betapa kasih Tuhan inilah yang menjadi dasar bagi kita. Amin. Sebelum itu mari kita lihat dalam, saya sudah sebut tadi itu, mari kita lihat dalam Satu Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya percaya Yohanes mengetengahkan ayat ini. Ya betul, lebih tepat lagi ya, Roh Kudus melalui Yohanes mengetengahkan ayat ini supaya Anda dan saya sadar bahwa dalam hidup, kalau saya boleh guna perkataan yang sangat biasa ini, beragama. Sebenarnya tidak lah, kita bukan hidup beragama sebenarnya. Kita hidup sebagai orang Kristen bukan beragama. Ini adalah kita punya naluri, kita punya kehidupan kita, kan? Kita punya lifestyle, kan? Maksudnya kita punya karakter dalam jati diri kita, kan? Kalau beragama ini selalu kita melihat apa yang harus saya buat dan sebagainya, menjaga itu dan jaga yang sebagainya, tidak. Selalu kita mendasarkan satu hal ini. Kalau hidup beragama ialah, yaitu saya mengasihi Tuhan. Kan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Dan bila saya mengasihi Tuhan, maka saya akan menuruti perintahnya. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan buat apa yang dia suruh saya buat, dan saya akan buat apa yang dia suruh buat. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus rajin datang ke gereja. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak berdosa. Dan banyak lagi. Itu ialah dasar kasih. Tapi dasar kasih beragama. Tapi apa yang diketengahkan oleh Yohanes sangat-sangat jelas. Dia katakan bukan. Dalam kekristenan, kasih bukan bermakna kasih saya, kasih kita, atau bermula dari diri kita. Tidak. Dalam kekristenan, kasih itu adalah bukan saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Jadi definisi kasih bagi kita ialah apabila kita lihat kasih saja, love itu, oke, kita nampak saja begini, ada bisa ada baktinya nih sama guys, kita punya apa? Kasih ini bukan I love you, tetapi Tuhan mengasihi saya. Kalau semua orang percaya, orang Kristen, jemaat SIB, BOB, berpikir sedemikian rupa bahwa bila bercakap tentang kasih saja, Tuhan sayang saya. Bila cakap pasal kasih saja, masa Valentine saja, nampak itu coklat bentuk heart shape, bentuk hati. Kita punya definisi kita adalah bukan to love somebody, tapi I have been loved. Saya dikasihi Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Inilah kasih itu, dia bilang si Yohanes. Bukan, dia jelaskan, dia katakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, dia bilang. Dia bukan dari bagi definisi, tapi dia kasih betul definisi yang salah. Tetapi kasih itu adalah Allah yang telah mengasihi kita. Dan saya suka perkataan ini karena dia sudah past tense, dia sudah berlaku. Telah mengasihi kita. Dan Tuhan terus akan mengasihi kita.
Kamu tanya dengan saya. Jadi menurut apa signifikan kalau kita ubah itu definisi kasih itu daripada banyak definisi dalam dunia ini tentang kasih. Kasih adalah sangat memberi. Kasih itu sanggup dan melakukan semua hal. Terus saya dengar salah. Menurut jadi kau kasih salah itu definisi 1 Korintus, kan? Ada yang mengatakan, ada kan? Ada kan? Oh, kamu tidak tahu, saya kasih ingat kamu saja. Karena saya percaya banyak orang yang akan dengar khotbah saya ini ataupun yang bilang akan bilang, nah, jadi apa itu dalam Korintus itu tentang definisi kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu rendah hati, lemah lembut, kan? Ada kan definisi kasih, kan? Saya beritahu kamu, kasih itu adalah Yesus. Dan saya beritahu, mungkin kamu tidak tahu, saya terus terang hari ini, definisi itu hanya fit, hanya tepat kalau satu pribadi saja, yaitu pribadi kasih itu sendiri, itu Yesus. Jadi kita tidak layak kasih yang mau, kalau kita bilang pikir Tuhan mengasihi saya saja, jadi bagaimana itu praktik kasih saya kepada orang lain? Don't worry. Apabila kita definisikan kasih itu ialah Tuhan mengasihi saya, telah mengasihi saya dikasihi Tuhan. Kamu nampak kan dia punya cobaan ya. Hanya orang yang pikir dia baik saja Tuhan sayang dengan dia. Boleh bersama dengan saya. Hanya orang yang pikir dia tidak berdosa, dia perfect, sempurna saja yang pikir, oh Tuhan sayang sama saya nih, dia jawab doa saya karena saya bagus. Itu definisi manusia. Tapi pada hari ini saya beritahu kita bahwa definisi itu melampaui daripada apa yang kebanyakan orang pikir. Orang Kristen pikir juga mungkin. Saya dikasihi walaupun saya berdosa. Malah justru karena saya berdosalah Tuhan mati untuk saya. Hanya orang yang berdosa saja yang perlu penyelamatan. Boleh bersama dengan saya. Ada satu kawan saya, dia jujur cakap, sama-sama bekerja dengan saya. Seorang pendidik dulu. Jadi saya selalu mendekati dia, saya beritahu dia tentang kasih, tentang Tuhan. Dia cakap dengan saya terus terang, bilang, Denny, kau jangan susah-susah lah. Kau jangan susah mau pergi macam menginjil lah. Kau beritahu saya tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya beritahu kau, saya adalah orang yang paling tidak layak. Kalau mau tiru saja kesalahan yang sudah saya buat selama ini pada orang-orang yang saya sayang, saya yang paling tidak layak. Saya paling tidak layak. Saya tidak layak menerima kasih Tuhan. Terus saya bilang, kau salah. Dan ini saya memperbetulkan, bukannya jemaat BOB, tapi saya pun yang mendengar khotbah ini. Saya memperbetulkan ini. Mereka yang layak menerima kasih Tuhan adalah mereka yang tidak layak. Mereka yang perlu penyelamatan adalah mereka yang perlu diselamatkan. Bukan orang yang selamat. Kalau orang yang selamat, orang yang baik tidak perlu pengampunan. Justru orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang gagal, orang yang tidak sempurna, orang yang tidak layak, itu yang layak. Saya beritahu, saya bilang, justru kita lah, saya bilang, yang tidak layak ini, yang layak menerima keselamatan yang kasih. Terus dia timbul, apa maksud kau? Dia bilang, karena orang baik tidak perlu diampuni, saya bilang. Tapi karena kau salah, saya salah. Karena kau tidak layak. Mungkin kau bilang kau paling tidak layak. Di luar sana mungkin saya sendiri akan ada orang yang berkata demikian yang dia tidak layak. Tapi saya beritahu kamu, saya katakan, karena orang-orang seperti inilah Tuhan Yesus mati. Sehingga Tuhan Yesus bilang, saya mati karena kau tidak layak diselamatkan. Saya mati supaya kau dilayakkan untuk diselamatkan. Saudara, ini adalah definisi kasih. Jadi saya ulang balik, bagaimana dengan kasih saya kepada orang? Kan? So, saya ingat Tuhan kasih sayang saya saja. Saya beritahu kamu, orang yang hidup oleh Roh, hidup dengan kebenaran firman Tuhan ini, bukan melalui apa yang dia nampak. Kalau dia nampak kelemahan dia, mana layak dikasih, tapi dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia walaupun dia begini, walaupun dia begitu, walaupun dia tidak layak, tapi dia percaya Tuhan mengasihi dia, mati untuk dia. Ketika dia mengambil langkah untuk meletakkan, melepaskan, percaya kepada karya Yesus kayu salib. Ketika dia percaya, dia hidup oleh Roh, buah Roh akan lahir dalam hidup dia. Dia tanpa sadar. Ini yang orang Kristen kadang-kadang sepanjang itu khotbah banyak di hadapan mimbar untuk mau mengajar orang supaya mengeluarkan buah ini. Tidak. Ini adalah konsep berbuah, konsep yang natural dalam tumbuhan.
Asal saja dia cukup nutrien itu tumbuhan, dia pasti berbuah. Kan? Satu saja yang perlu kita buat, yaitu kita percaya. Semua yang lain Tuhan Yesus telah lakukan. Dia menjadi benih yang mati. Dia menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Sehingga bukannya kematian, tapi kebangkitan kepada dan saya. Yesus melakukan semua itu kepada dan saya. Ketika kita percaya, kita rest bahwa apa yang dilakukan di kayu salib itu sempurna, Anda tanpa sadar. Kan ada satu istilah dia bilang by accident, tidak sengaja terbuat baik. Karena semua yang kita perlu untuk berikan ke orang lain, sebenarnya kita tidak rasa, orang lain yang rasa macam yang itu yang dia perlu buat sebagainya kan, tuntut dan sebagainya. Sebenarnya itu akan mengalir secara berlimpah, overflowing daripada apa yang dia telah sempurnakan dalam hidup Anda dan saya. Sehingga buah roh kasih kan bukan hanya kesabaran, tapi mengasihi. Bukan hanya orang bilang bukan hanya mengasihi, bahkan orang bilang, tapi memberi. Bukan hanya tidak membenci, tapi mengasihi. Malah bukan hanya mengasihi, malah memberi lagi. Dan yang paling luar biasa sekali, selalu saya sebut ini, yang ujung sekali, dia letak di ujung sekali, tapi sebenarnya yang paling ramai orang di kalangan menamudi. Kalau sebagai orang dewasa mau melihat itu daripada orang muda-muda, yaitu kawalan diri, self control. Tapi tidak sebelum kamu tahu dan sadar dan terima definisi ini bahwa saya dikasihi Tuhan. Jadi saya mau kita berjalan di mana-mana, kita dimanapun kita berada, apapun status kamu, status saya katakan sini bukan bujang kawin, situasi kamu. Kadang-kadang kita berbuat kesilapan, kesalahan langkah, membuat keputusan yang silap dan sebagainya, terlepas cakap dan sebagainya. Dengar ini baik-baik. Definisi kasih itu adalah bukan saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Bukan karena saya layak, malah karena ketidaklayakan saya lah yang melayakkan saya. Ketidaklayakan saya lah yang melayakkan saya. Yesus mati untuk saya. Amin. Jadi ini akan memberikan kita buah-buah. Ini sebenarnya adventure. Saya suka ini. Kalau ada jemaat yang mendengar firman Tuhan ini yang berpikiran seperti saya ini, saya suka. Yaitu, betul kasih cakap sebenarnya itu. Coba saya buat ini kan. Supaya saya percaya bahwa saya dikasihi Tuhan. Saya percaya saya dikasihi Tuhan. Tuhan mati untuk saya. Dia sudah mengampuni dosa-dosa saya walaupun saya tidak layak. Tapi sekarang saya layak. Walaupun saya sebenarnya adalah tidak sempurna, tapi Tuhan masih mau mati untuk saya. Tuhan mengampuni saya. Malah telah, perkataan sini telah mengasihi, mengampuni dan membenarkan kamu. Betulkah ada ini buah-buah? Amin. Saya suka itu kalau ada orang yang berpikiran seperti itu. Amin. Pada hari ini saya mau kita melihat bahwa dalam situasi, saya mau kasih aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita memang bukan semakin senang. Minta maaf lah karena penutur selalu khotbah beritahu tentang dunia yang semakin susah, makin rusak. Ini saya tidak khotbah pun saya tidak beritahu di depan sini pun kamu sedarnya. Cuma karena kita orang Kristen, kita tidak berapa-rasa. Tapi kalau orang di luar sana yang tanpa Tuhan, mereka rasa betulnya. Walaupun sedikit perubahan. Kita tidak melihat, tapi orang-orang di luar sana melihat. Tapi saya mau beritahu kita ini, supaya bukan hanya untuk Anda dan saya, mungkin Anda juga melihat seperti yang saya katakan ini, tetapi kita boleh membantu orang di luar sana untuk memberikan pengharapan. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus selalu sedia untuk memberi pengharapan kepada mereka di luar sana. Apa yang ada pada kita. Kita lama sudah bekerja bersama-sama, tapi kok tidak pernah stres? Kenapa? Apa kau rahasia kawan? Kita perlu bagi pengharapan kepada orang sekeliling kita, bahwa kita memiliki pribadi Kristus, yaitu kita memiliki pribadi kasih itu sendiri dalam hidup Anda dan saya. Amin. Haleluya. Saya mau beritahu karena inilah yang kita miliki. Amin. Di luar sana politik semakin baik. Baru juga semalam bincang-bincang politik dengan keluarga. Orang ubah percaya pada satu parti kepada parti lain. Ada orang lain berharap meletakkan kepercayaan, meletakkan sokongan kepada seorang ahli politik, kepada ahli politik yang lain. Tapi kalau saya buat kesimpulan sejak Malaysia merdeka tidak juga boleh, karena saya lahir
selepas Malaysia merdeka tahun 70-an sudah. Tapi setakat saya tahu tentang politik, tidak ada satu politik pun yang semada politik atau politikus ya, ahli politik yang boleh kita letakkan pengharapan kita pada mereka sepenuhnya. Mereka akan buat yang baik, tapi tidak pernah dapat memuaskan keperluan kita. Dan kita bersyukur karena kita punya negara yang pada dasarnya average secara umum, secara purata berbanding negara-negara luar sana adalah yang terbaik, masih baik. Walaupun kita ada banyak kepincangan di sana sini dari segi kepemimpinan, pengurusan dan sebagainya, tapi kita masih ada kepemimpinan yang luar biasa, membawa negara kita sampai saat ini bukan hanya aman tapi makmur. Tapi kita tahu bahwa dunia sekarang ini bukan semakin baik, bukan hanya dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi geografi. Semakin kerap gempa bumi berlaku, semakin kerap berlaku fenomena iklim, cuaca dan sebagainya yang tidak menentu. Baru-baru di Florida kan, teruk betul di Florida. Florida yang kawasan Amerika ini banyak bencana. Sebelum ini pun ada taufan, datang lagi taufan dan sebagainya. Negara jiran kita selalu dapat kena taufan, Filipina. Dahulu kita tidak pernah ada gempa bumi, kita ada gempa bumi sekarang. Sekarang di Ranau itu sudah menjadi rutin. Kalau ada gagaran biasa, udah mereka sudah. Kalau dulu ada gagaran sedikit, udah bilang. Sekarang, oh ini biasa. Karena pernah sudah mengalami yang luar biasa sebelumnya. Gempa bumi di Taiwan, berlaku tsunami yang besar beberapa tahun yang lalu, dan juga di Indonesia baru-baru ini. Banyak apa yang situasi sedang makin serius. Malah arus laut semakin meningkat. Oh tidak apa, arus laut semakin meningkat, laut semakin bagus. Banyak kesan dia. Tahun 1995, 96 saya di Kelantan, saya masih boleh mandi di satu pantai dipanggil PCB, Pantai Cahaya Bulan. Sekarang tidak ada pantai sudah. Dia terus tebing. Dulu ada pantai lagi, jauh lagi, macam mau 100 meter, 20 meter, 100 meter, 50 meter. Masih lagi ada pantai warna kuning, putih. Sekarang tidak ada, terus tebing. Posnya pantai itu sudah dihakis. Baru-baru ini yang berada di Pulau Penyu menjadi tidak satu pantai sama bagus untuk kita pergi melawat ke lain kali. Mungkin boleh kita datang retreat sana lain kali lah. Saya tanya itu orang-orang sana, saya bilang dulu di pantai di mana Pace? Oh ada tunjuk begitu, punya jauh. Jadi kalau saya kira itu dekat-dekat mau setengah kilometer sudah ada punya itu air laut mungkin naik. Apa signifikan dia itu menurut apa cakap semua ini? Saya beritahu kita dalam keadaan dunia sekarang ini kita tidak boleh dapat pengharapan dari luar sana. Orang Kristen pengharapan kita hanya satu saja, yaitu oleh Yesus Kristus yang mengasihi Anda dan saya. Mari saya bawa bersama kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan. Malah bukan firman Tuhan, itu prekop firman Tuhan. Karena di sini kita belajar bagaimana Tuhan melepaskan kita dalam dunia yang seperti ini. Ini adalah doa Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya masih signifikan sampai saat ini. Dia berbicara bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada kita semua yang percaya, karena dia katakan sendiri. Boleh bersama dengan saya kita baca firman Tuhan ini dan kita belajar sesuatu. Kita lihat bagaimana Tuhan mau melindungi kita. Dan Tuhan melindungi kita bukan hanya dari segi kita punya jiwa, roh kita, amin, masuk surga, mati masuk surga. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita di dalam dunia sekarang ini. Mari kita lihat ini dalam Yohanes pasal 14 15 sampai 21 panjang ini. Sebenarnya ada dua perikop nih saya mau bawa bersama-sama. Malah dalam Yohanes 17 juga ayat 1 sampai 26. Tapi saya baca dan saya akan highlight beberapa ayat yang saya percaya boleh menghibur dan menguatkan, meneguhkan Anda dan saya. Teman-teman dalam suasana dan situasi kita pada hari-hari sekarang ini. Saya perlu cakap ini karena jika ada kesimpulan yang saya perlu simpulkan, bagaimana kita boleh survive, penataan survive ini dalam dunia sekarang ini hanya satu saja, yaitu boleh kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Yaitu ayat 15, mari kita mulai dari ayat 15. Yohanes 17, kita lihat ayat 15, Yohanes 17 dulu, nanti kita lihat ayat yang keempat, Yohanes 14 kemudian. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 mula. Demikian kata Yesus lalu ia menadah
mengadah ke langit. Saya perlu cakap yang sebelum itu karena sebelum dia berdoa, dia berbicara dengan murid-murid Yesus. Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ada satu situasi yang macam murid-murid Yesus tahu yang Yesus akan jalan, akan meninggalkan mereka. Sana si Thomas tanya, dia bilang, tunjukkanlah Bapa, dia bilang, kan? Jadi itu semua berlaku situasi sana dan diikuti dengan doa Yesus. Bila doa Yesus sudah bersendirian, dia mau berdoa untuk murid-muridnya. Dan dia katakan begini, demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Engkau telah memberi kepadanya, maksudnya kepada dia, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yang pertama, Tuhan Yesus telah menyatakan sini, dia jelaskan, dia berbicara dengan Bapa bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Begitu Bapa di surga mengurniakan kepadanya. Kan dia katakan sini kuasa atas segala hidup, dan kuasa itu dia katakan dia memberikan kepada kita hidup kekal. Ayat 3 dia katakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Apakah hidup kekal? Kita mengenal siapa Bapa kita. Amin. Terus kan kalau saya baca iman mimbar ini, saya tidak suka, tapi karena istilah itu sudah menjadi rutin dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Dia perkataan Allah, perkataan Tuhan. Sebenarnya dia berbicara, dia terjemah daripada perkataan God, kan, Allah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita pelajari, Yesus membawa nama Allah kepada Anda dan saya, mula-mula kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Dia perkenalkan dia bukan sebagai satu nama. Karena orang Yahudi dahulu mereka mengenal Tuhan, mereka cop Tuhan itu sebagai nama, kan? Yehova, Yahweh dan sebagainya. Malah mereka tidak boleh sebut nama Tuhan ini dengan sembarangan. Tapi Yesus datang, kenalkan nama Tuhan ini sebagai satu pribadi, yaitu Bapa. Dan bukan hanya Bapa, tapi Bapa yang mengasihi. Bukan hanya Father, tapi Abba. Bukan hanya Father, tapi Daddy. Kan? Ini luar biasa. Tuhan Yesus bawa nama Tuhan kepada Anda dan saya dengan nama panggilan Bapa. Dia selalu cakap begini, dia bilang, Bapakmu yang di sorga, Bapakmu yang di sorga, tahu keperluan kamu. Kan jikalau itu burung beli karena jual, dia bilang 1 duit 3 ekor, dia bilang, Bapakmu yang di sorga, dia bilang, Bapakmu yang tahu keperluan kamu. Bapak di sorga tahu rambut kamu. Kalau udah jatuh pun dia tahu, Bapakmu di sorga. Jadi kalau kita berdoa, ataupun kalau saya mau memberitahu tentang Tuhan kepada Anda, pada kita semua, kita masih guna perkataan Allah. Tapi sebenarnya macam kekok sudah sebenarnya guna perkataan Allah. Yang lebih tepat adalah Bapa. Dan ini yang Yesus katakan, dia katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Bapa, kan, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4, aku telah mempermuliakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah ini, amin, haleluya. Tuhan Yesus berdoa dan katakan, untuk mereka yang engkau telah berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya mau tegaskan ayat yang ke-11 ini, dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus tidak bersama dengan kita dalam dunia ini, tapi dia beritahu kepada kita bahwa dia berikan kepada kita satu penolong. Amin. Itu Roh Kudus yang dalam diri kita. Tapi dia pribadi. Maksudnya bila dia katakan Yesus tidak ada bersama dengan kita, maksudnya Yesus yang di dalam daging ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia dalam daging, dia ada tubuh. Dia sebagai seorang laki-laki. Amen. Tapi itu tubuh yang tidak ada. Dan selalunya inilah menjadi isu bagi kita, kan, kalau kita mengasihi seorang, kita mau orang ada dalam dan bersama dengan kita. Yang kita boleh sentuh, kita boleh peluk, kita boleh berbual, kita boleh nampak dan sebagainya. Jadi Yesus berdoa dan katakan, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa,
kudus, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dan ini doa Yesus. Kenapa saya mau kasih highlight ini ialah karena dalam apapun keadaan dunia sekarang ini, mungkin kamu katakan, tua saya belum ada pekerjaan, sekolah saya tidak tinggi, kan? Kamu katakan, tua sebagai bapak, pendapatan saya tidak cukup untuk anak-anak saya. Mungkin kamu katakan bahwa di luar sana banyak ancaman kesehatan dan sebagainya. Kamu katakan harga barang semakin naik. Kamu katakan bahwa seperti tidak ada masa depan. Ini yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Dan Yesus tahu betul apa yang kita alami. Dia sangat sayang dengan kita, dia tahu keperluan dan situasi kita. Sehingga dia katakan begini, peliharalah mereka dalam namamu. Kalau kita ada masalah, kita ada masalah keluarga, tapi masalah apa salah, kita panggil penatua, kita panggil pastor untuk berdoa untuk kita. Ataupun keluarga kita yang terdekat, ketemu siapa saja yang beri perhatian kepada kita, dan mereka berdoa. Amin. Orang berdoa, apalagi kalau pastor, apalagi kalau ya orang-orang yang kita bilang spiritual giant yang ada di kalangan kita lah, yang mungkin pengkhotbah luar biasa dan sebagainya, datang ditumpang tangan kita, wah, kita rasa betul-betul rasa berharga berdoa, dan macam kita yakin betul kalau dia berdoa, doa dijawab Tuhan. Tuhan jawab doa mereka, betul kan? Saya pernah satu kali waktu konferensi 1994. Nah, 1994 atau 93, saya lupa, tapi saya ingat 94. Waktu itu kita jemput pengkhotbah dari Indon. Tapi pengkhotbah yang kita undang itu dia meninggal. Tidak dapat masuk. Saya ingat dia tidak dapat masuk. Yang meninggal itu 92 itu si Janet Marin. 92-93. Yang 94 itu kita ada satu sedikit isu tentang ini kekristenan waktu itu di Sabala. Sehingga kalau kita jemput pengkhotbah dari luar, dari Indon, macam kena sekat. Jadi saya ingat lagi waktu itu Pastor Ernest Leduning yang melayani. Jadi macam beberapa pemudik rasa sedikit kecewa karena tidak ada pengkhotbah undangan yang kita jemput, kita sampai. Jadi dia berdoa, dia bilang, si Pastor Ernest, saya ingat lagi, dia bilang, nah hari ini kita mau berdoa, tapi tidak ada panggilan mimbar. Kalau kamu pikir bahwa hanya hamba-hamba Tuhan yang boleh mendoakan kamu salah. Pada hari ini dia bilang kamu membuat satu yang luar biasa. Tahu apa yang dia suruh buat? Dia suruh tumpang kepala sendiri. Jadi apa yang kamu mau terjadi dalam hidup kamu saat ini? Bilang, siapa yang tidak pekerjaan, berdoa. Siapa yang sakit, mau kesembuhan. Siapa yang mau mendoakan orang-orang sekeliling kamu dan orang yang kamu kasih. Sekarang mau tumpang tangan tidak ada untuk kamu. Siapa yang mau melayani Tuhan, mau merasanykan hidup dia, mau melayani pun sekarang tidak ada mau tumpang tangan utus kamu. Tumpang tangan atas kepala kamu sendiri, bilang begitu. Saya pun ikut ini. Ingat 94 ya waktu Islam saya. Tidak ingat kan? Maka waktu itu saya coba datang 94 istri saya. Haleluya. Saudaraku, jikalau ada pengkhotbah yang luar biasa, yang saya percaya luar biasa, tumpang tangan kita, berdoa untuk kita, apalagi bernubuat untuk kita, kita yakin betul kan iman kita meningkat betul kan bahwa Tuhan jawab doa kita. Saudaraku, pada ayat firman Tuhan ini bukan pengkhotbah, bukan penatua, bukan pastor, bukan deacon, bukan juga kamu sendiri, tapi Yesus yang berdoa untuk kamu. Dia katakan begini, peliharalah mereka. Firman Tuhan mengatakan sini luar biasa, dia katakan begini, ayat yang ke-11, aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Kita masih dalam dunia, betul kan? Ini doa ini kita tidak perlu kalau kita sudah masuk surga. Kita masih dalam dunia. Anak-anak kita masih dalam dunia. Dia katakan di sini, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apakah namamu yang Yesus tunjuk ini kepada Bapa di surga? Adakah Yahweh? Adakah Jehovah? Adakah Yahweh? Ataupun perkataan-perkataan seperti nama Tuhan, seperti El Shaddai, Elohim, dan nama yang Yesus bawa kepada saya adalah Bapa.
Saya beritahu kita, apabila kita tahu apa yang Yohanes katakan, saya percaya Roh Kudus katakan melalui Yohanes ketika dia tulis di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, dia katakan, inilah kasih itu. Dia katakan bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dia berbicara pada kita pada hari ini bahwa Bapa sangat sayang dengan kamu, sangat sayang dengan kamu. Pada waktu ini saya menutup dengan ini. Nanti kita akan sama-sama baca satu ayat firman Tuhan Mazmur, boleh bersama dengan saya. Saya mau kita yakin bahwa doa Tuhan Yesus itu luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tapi terjadi. Jika saya percaya seorang pastor berdoa untuk saya, bernubuat untuk saya percaya apa yang dia katakan itu dia istiarkan, saya aminkan itu terjadi. Apalagi kalau Yesus yang berdoa untuk saya. Amin. Apa yang saya mau katakan? Apa yang penutup mau katakan? Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara masa depan anak-anak kamu. Tuhan menyediakan kepada kamu. Kadang-kadang kita susah hati bahwa apa yang kita lihat, kita nampak tidak cukup. Tapi percayalah pada hari ini, kasih Tuhan cukup untuk Anda dan saya. Pada waktu satu peristiwa di Perjanjian Lama, ketika Abraham mau mempersembahkan Isaac, si Ishak, dia mau mempersembahkan si Ishak, dia mau korbankan. Karena itu Tuhan katakan itu. Dan ketika si Abraham sudah mau sembelih si Isaac, karena itu yang Tuhan suruh dia katakan, serahkan anakmu jadi persembahan. Dia mau sembelih sudah, tiba-tiba malaikat Tuhan katakan, dia bilang, saya percaya bukan hanya malaikat Tuhan, itu adalah berbicara Tuhan sendiri. Dia katakan, Abraham, berhenti. Sekarang jangan apa-apakan anak itu, karena sekarang saya tahu, dia bilang, sekarang saya tahu kau sangat sayang dengan saya. Karena engkau sanggup berikan anakmu yang satu-satunya, dia bilang. Kau sanggup berikan anakmu yang satu-satunya itu untuk saya. Jangan apa-apa anak itu. Sekarang saya tahu bahwa kau sanggup, kau memang mengasihi, sangat sayang dengan saya sehingga sanggup bagi kan anakmu yang satu-satunya itu kepada saya. Banyak orang buat tafsiran tentang ayat ini. Ketika Tuhan berbicara dengan Abraham dan satu-satunya. Tapi kita jangan lupa, Abraham bukan ada anak satu saja. Dia ada 2 anak. Jadi pasti Tuhan berbicara tentang satu yang signifikan. Dia ada 1 anak lagi. Kamu masih ingat siapa anak dia 1 lagi? Ismail. Dia ada 2 anak. 1 anak melalui Hagar, Ismail, dan 1 lagi anak dia kan, yaitu si Isaac, si Ishak. Tapi Tuhan mengatakan, saya tahu kau sangat sayang dengan saya sehingga kau sanggup berikan anakmu yang satu-satunya. Ada banyak orang mentafsir ini bilang, sebenarnya Tuhan mau supaya kalau kita betul-betul sayang dengan Tuhan, kita harus serahkan Isaac yang ada pada kita. Jadi yang kau sayang. Apa Isaac kamu? Oh, tiada penutua, saya belum ada anak. Tidak, maksudnya adalah apa yang sangat kamu sayang itu, sanggupkah kamu berikan itu kepada Tuhan? Karena kamu sayang Tuhan, kamu sanggup tinggal buang itu untuk memilih mengasihi Tuhan. Contohnya apa? Handphone. itu handphone bukan yang Isaac. Sanggup diserahkan pada gereja. Mungkin juga uang ringgit, saya sanggup serahkan kepada gereja karena saya spesial Tuhan. Ataupun diri kamu ini, saya serahkan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh masa dan sebagainya. Nah itu boleh pakai dalam satu keadaan, dalam satu situasi itu boleh digunakan untuk mengajar, mendidik dan sebagainya anak-anak Tuhan. Amin, betul. Kalau kita betul sayang Tuhan, sebenarnya pada waktu kita merasa kasih Tuhan luar biasa bagi kita, yang berlimpah-limpah kita sanggup berikan apa saja. Tapi saya percaya ada satu lebih sedikit signifikan daripada bukan sekadar hanya itu. Karena Tuhan tahu Abraham bukan ada 1 anak saja, dia ada 2 anak. Jadi Tuhan sebenarnya berbicara pada kita suatu hal supaya kita paham dan mengerti apa maksud dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya, satu-satunya, anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya padanya tidak akan biasa melainkan hidup yang kekal. Kamu tidak tahu, kamu tidak akan dapat mengerti sejauh mana Tuhan sayang dengan kamu. Betul kok Tuhan sayang dengan saya kan? Saya ini layak tidak layak. Kamu tidak akan mengerti sejauh mana Tuhan sayang dengan kamu sehingga kamu mengerti betapa Tuhan sayang dengan Yesus. Boleh paham, boleh bersama dengan saya.
Kamu tidak dapat ukur betapa besar kasih Tuhan kepada Anda dan saya, selagi kita tidak dapat melihat betapa Tuhan sangat sayang kepada Yesus. Karena Bapa di sorga sanggup berikan anaknya yang tunggal. Ini baru tepat. Lepaskan Yesus mati supaya Anda dan saya selamat. Saudaraku, Tuhan sangat sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Ini luar biasa. Kalau kita dapat mengerti betapa Tuhan sangat sayang dengan Yesus, tetapi Dia lepaskan, Anda akan mengerti betapa Tuhan sangat sayang dengan Anda. Karena Dia sanggup trade in. Kamu tahu aja orang yang biasa bisnis keretaan trade in, sanggup trade in itu kereta untuk dapatkan kereta baru. Ini kereta dia sayang, Mbak. Dia sayang ini kereta, tapi dia trade in juga karena dia mau yang satu ini. Dia sudah cukup sayang ini kereta, tapi dia mau yang ini. Maksudnya dia lebih sayang yang dia sanggup lepaskan satu, kan dia lebih sayang yang baru. Bukan Bapak sudah tidak sayang Yesus, tapi dia lebih sayang Anda. Macam begitu. Ada satu ilustrasi di Alkitab. Boleh bersama dengan saya? Satu ilustrasi dari Alkitab untuk menggambarkan kasih Tuhan ini yang luar biasa untuk Anda dan saya. Masih ingat lagi ada satu perumpamaan tentang seorang pedagang, kan, yang menemukan harta yang hilang, mutiara yang hilang, atau harta terpendam. Dia katakan harta terpendam. Orang ini berjalan, dia menemukan satu harta terpendam di satu bidang tanah, dan dia tahu itu harta di situ. Dia mau betul itu harta. Jadi apa yang dia buat ialah dia jual segala harta milik dia untuk beli, bukan itu tanah, itu harta saja, tapi itu bidang tanah, supaya dia dapat memiliki ini harta. Dia lepaskan, dia bayar semua, dia bayar untuk mendapatkan ini harta, apa? Kan? Kemudian dia teruskan dengan ilustrasi tentang mutiara yang hilang. Demikian juga seorang pedagang menemukan mutiara yang hilang, mutiara yang sangat berharga ini. Dia sanggup tinggalkan dan buang, lepaskan dan bayar harga untuk mendapatkan mutiara ini. Kemudian banyak pengajaran dari firman Tuhan ini. Jangan bilang pedagang itu ialah Anda. Harta terpendam itu adalah Yesus. Kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, kamu sanggup tinggalkan segala harta. Malah sanggup gadaikan semua itu untuk mendapatkan Yesus juga. Kan? Itu kita belajar. Sama juga seperti kalau kamu ambil pengajaran tentang Abraham dan Isaac. Serahkan Isaac kamu, kalau kamu sayang Tuhan, serahkan Isaac kamu. Kan? Tapi sebenarnya kita salah. Pedagang itu bukan kamu. Harta itu bukan Yesus. Pedagang itu adalah Yesus. Harta itu adalah Anda. Tuhan melihat kita dalam keadaan ketidaklayakan kita, segala kelemahan kita. Tuhan melihat kita sangat mengasihi kita, dan Dia melihat kita sangat berharga, sehingga Dia sanggup menggadaikan segala sesuatu termasuk nyawa Dia untuk dapatkan Anda dan saya. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia berada di langit, Dia berada di sorga tanpa campur kemuliaan, tapi Dia sanggup turun di bumi menjadi manusia seperti Anda dan saya. Dan bukan hanya itu, Dia mati di kayu salib supaya Dia boleh bayar harga untuk dapatkan Anda. Anda dan saya adalah di mata Tuhan adalah seperti harta terpendam. Tuhan Yesus tidak pernah suruh kamu melepaskan apa-apa. Satu yang Dia minta kamu, yaitu berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, dan percaya dan berharap pada kasih Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119. Boleh bersama dengan saya? Minta maaf, Mazmur 91. Mari kita lihat firman Tuhan ini, Mazmur 91. Mazmur 91 adalah Mazmur doa. Malah saya katakan pengistiharan, yaitu perlindungan Tuhan. Ketika Yesus pergi kepada Bapa, Dia katakan begini, Tuhan, saya pergi kepadamu,
tapi mereka masih dalam dunia ini. Saya berdoa supaya peliharalah mereka. Peliharalah mereka dalam namamu. Nama yang Tuhan beri pada kita, yaitu Bapa yang mengasihi kita. Dan dia praktikan, dia nyatakan itu melalui memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus mati untuk dan saya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1, pasal 91 ayat 1 mulai yang katakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Duduk di bawah lindungan yang maha tinggi atau El Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maha kuasa ya El Shaddai. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, ini saya suka ini, dia katakan begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kan? Macam kita familiar ini. Jangan takut. Firman Tuhan mengatakan sini, walaupun 1000 orang rebah di sisimu, macam signifikan betul ini. Kalau kita tinggal sekarang ini di negara Eropa, Ukraina dengan Rusia semakin panas dengan Amerika sebenarnya. Dan Presiden Rusia ini, si Putin ini, sudah berapa kali sudah bercakap, dan dia punya panglima tentara pun sudah berapa kali cakap, kami akan guna nuklir, kami akan guna nuklir. Jangan main-main gitu, macam itu dalam bahasa kita. Dan baru-baru ini Presiden Amerika Incik Biden, bukan Biden kan, dia katakan begini bahwa ancaman Rusia bukan main-main. Dia katakan ini ancaman yang paling serius dan lebih serius daripada apa yang pernah kita alami pada waktu zaman Kennedy, waktu krisis di Cuba, ketika Rusia mau menghantar peluru berpandu, dia mau letak di Cuba, berapa ratus kilometer aja dari Florida, Amerika Serikat. Ancaman itu belum lagi apa-apa, itu sudah cukup mengancam, tapi ancaman kali ini lebih teruk, lebih hebat, lebih luar biasa. Dan Panglima Amerika, bukan Presiden Amerika, tapi Panglima Tentara Amerika yang respon dengan pernyataan Rusia. Dia katakan begini, kalau Rusia guna senjata nuklir, walaupun yang kecil-kecilan, tidak kecilan, di Ukraina, dia bilang, kami akan pastikan semua tentara Rusia di Ukraina kami akan hapus, dan kami akan musnahkan angkatan laut Baltik Rusia. Jadi mengancam ini. Dan sebenarnya kita walaupun mereka belum menggunakan senjata yang seumpama ini, korban kematian berlaku di mana-mana, terutama di Ukraina. Malah di beberapa tempat sekarang di Iran sedang berlaku ini tunjuk perasaan. Kaum wanita mau supaya mereka punya hak dipulihkan. Dan di media, walaupun kita tidak boleh percaya sepenuhnya, gambar-gambar yang ditunjukkan dalam keadaan yang itu tunjuk perasaan itu semakin merebak. Keadaan ekonomi yang semakin serius dalam dunia sekarang ini. Amerika, China mengalami merundum dia punya ekonomi dan sebagainya. Macam-macam berlaku. Kamu katakan, semua yang penatua cakap di luar negara. Sebenarnya apa yang berlaku di luar negara mempengaruhi kita. Terutama yang paling dekat sekali ialah yang tanam kelapa sawit. Kenapa harga sawit turun naik? Direct, langsung apa yang berlaku kesan daripada apa yang berlaku di Eropa. Begitu saja mereka istiharkan perang, semua harga komoditi di seluruh dunia berubah. Ada yang mendapat positif, ada yang mendapat kesan negatif. Sehingga tidak lama lagi dalam dunia sekarang ini, ekonomi yang berasaskan orang bilang aksesoris ini macam yang apa orang bilang macam gadget dan sebagainya ini, yang bukan keperluan tapi hanya untuk memuaskan kehendak, dia akan merunduk. Yang akan balik kukuh adalah bisnis makanan.
Ini saya punya ramalan cek pribadi lah, saya lihat ini. Orang tidak peduli sudah kalau ada TV 30 inci ke berapa inci ke 55 inci. Yang penting dapat cukup makanan. Boleh dapat beli beras, dapat minyak makan. Nah, orang semakin kreatif sekarang. Orang sudah mulai tanam sayur di belakang rumah dan sebagainya. Ini yang berlaku. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan pada hari pada kita. Dia katakan begini, walau 1000 orang rebah di sisimu, dekat. Mungkin ancaman itu jauh dari kita. Tapi kalau dekat dengan kita pun, walaupun mereka jatuh 1000 di sisimu, dia katakan 10.000 di sebelah kanan. Sebelah kanan dari dekat sampai jauh. Tapi kalau sisi memang dekatlah. Firman Tuhan mengatakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Banyak, kalau saya baca ayat ini kan sampai habis, kita boleh baca sampai habis ayat ini, yaitu tentang perlindungan Tuhan. Kita balik kepada kita percaya bahwa apa yang dinyatakan dalam Mazmur 91 ini adalah untuk Anda dan saya. Tuhan melindungi kita. Dia katakan ayat yang ke-8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ya tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dia punya rahasia ialah karena kamu telah buat, dia bilang, Tuhan ya tempat perlindungan kita. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita meletakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Apabila kita melepaskan semua dalam apa yang Yesus telah sempurnakan bagi Anda dan saya. Tuhan sangat sayang dengan Anda. Percaya pada kasih Tuhan. Kalau Tuhan sayang dengan kita, Dia akan melindungi kita. Malah Tuhan Yesus berdoa, Dia katakan, peliharalah mereka. Saya sudah mau pergi surga bersama dengan Bapa, tapi mereka masih dalam dunia. Anda dan saya masih dalam dunia, dan Yesus mengatakan pelihara mereka. Dan ini yang Tuhan katakan di sini. Dia katakan, sebab malaikat-malaikatmu malapetaka tidak menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kamu tahu kan ya, kita ada malaikat. Jangan risau anak-anak kita. Diorang ada malaikatnya, sekurang-kurangnya ada 2 malaikat menjaga diorang. Saya percaya nih. Kayak menurut apa dasar ini dia katakan sini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat akan ikut kamu semua di mana-mana. Jangan takut. Kalau ada orang cakap, dia ikut kau di mana-mana kecuali kau masuk tandas. Tidak, dia akan ikut juga. Tapi dia tidak akan ganggu privasi kamu. Haleluya, amin. Dia bersama dengan kamu di mana-mana. Karena Tuhan yang perintahkan. Ketika Yesus berdoa, dia bilang pelihara mereka. Dia bilang, ini satu orang ini, nama dia si Dennis Lupin ini, malaikat Tuhan, jaga dia. Kan? Ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Dan setiap anak-anak kita. Luar biasa. Dia katakan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kemudian ada orang yang di sana luar sana dia katakan, tua, itu terjemahan itu tafsiran itu ataupun itu khusus untuk Yesus. Kan ada yang tentang Yesus. Bila iblis bilang, coba kau terjun, dia bilang, kan ada tertulis bahwa kakimu tidak akan terantuk di batu, dia bilang. Tuhan Yesus tidak lupa, dia katakan, janganlah mencobai dengan alam. Kan, jangan coba. Jadi tentang Yesus. Jadi bukan untuk kita. Tidak. Dia untuk Anda dan saya, karena Yesus di dalam kamu dan kamu dalam Yesus. Amin. Tuhan melindungi kita. Saudaraku, ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari, walaupun agak panjang sedikit, tapi saya mau sampaikan ini. Karena kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, kita tidak boleh tidak bisa beritahu tentang pada Anda dan saya bagaimana Tuhan menyertai kita dalam dunia sekarang ini, penuh dengan perlindungan. Karena mungkin anak-anak tidak pikir ini, tapi Bapak selalu berpikir tentang masa depan anak-anak. Saya ingin beritahu bahwa firman Tuhan pada hari ini untuk Anda dan saya, kasih Tuhan cukup untuk mereka. Amin. Haleluya. Sekali lagi ayat firman Tuhan, ayat yang pertama, Mazmur 91, firman Tuhan mengatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kenapa tidak berdiri? Kenapa duduk? Karena hanya orang duduk saja yang rehat. Rest maksudnya tidak struggle, melepaskan, percaya dan berharap bahwa pekerjaan Tuhan sudah selesai. Bila sudah selesai, sempurna untuk Anda dan saya, kita duduk.
Tuhan bilang rest. Kan masih ingat lagi kita belajar tentang puk. Bila Tuhan Yesus kasih pasang puk sama kita, pasangan kita Yesus itu sedang duduk. Jadi kita akan duduk bersama dengan Dia. Jadi hanya melalui kuk ini saja Tuhan Yesus boleh paksa. Saya katakan genap katanya. Boleh pucuk kamu, boleh paksa kamu duduk, relax. Karena Tuhan sudah selesaikan kehadiran saya. Saya katakan dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam. Bermalam sih sebenarnya bukan bermalam aku tunggu galak begini, tidak. Bermalam sih maksudnya lalu rest, Tuhan duduk saja, tapi tidur. Kamu tahu Tuhan punya bentukan rest yang luar biasa untuk anak saya. Dia mau kamu relax, duduk, diam, dan tidur. Dia katakan sini dalam naungan yang maha kuasa, in the shadow, di dalam naungan. Amin. Kasih Tuhan. El Elyon dan juga El Shaddai, yang maha tinggi dan maha kuasa. Dan akan berkata, tempat perlindungan kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Percaya apa? Yang Tuhan sayang dengan Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik luar biasa dengan kami. Pada pagi hari Bapa di surga, hamba-Mu sampai selesai menyampaikan message firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sangat sayang dengan kami. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Dan Engkau mau kami tahu bahwa kasih-Mu itu cukup bagi kami. Dan bukan itu saja Bapa di surga, Engkau mau kami tahu bahwa dalam dunia sekarang ini, dalam saat-saat dalam serba chaos ataupun tidak menentu, baik dari segi ekonomi, politik, malah dari segi sosial, bukan hanya di negara kami tapi seluruh dunia di Bapa di surga. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat di mana kami dapat bukan hanya berlindung tapi duduk, rest, malah bermalam, boleh tidur dengan tenang. Pada hari Bapa di surga, saya berdoa dalam nama Yesus, kalau jemaat Tuhan yang bersama-sama dalam ibadah ini yang mengalami stres, saya berdoa dalam nama Yesus. Saat ini kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memberikan kami ketenangan. Kasih-Mu Bapa di surga cukup bagi kami. Karena jikalau kasih kami kepada Engkau, kami boleh ukur dan kami tidak sempurna. Kadang-kadang kami sangat sayang dengan Tuhan, untuk kami senang. Tapi kadang-kadang kami boleh merasakan Tuhan jauh dari kami ketika kami mengalami kesusahan, apalagi masalah, apalagi jikalau kami gagal, apalagi kami buat kesalahan atau berdosa. Tapi pada hari ini kami tahu bahwa kasih itu bukan tentang kami. Kasih itu tentang Yesus yang mengasihi kami, yang memberikan nyawanya untuk kami. Bapa di surga, kami mau seperti Paulus, melihat bahwa hidup yang kami hidupi saat ini, yang di dalam daging ini adalah iman Yesus, berdasarkan iman Yesus yang mengasihi kami, yang memberikan dirinya bagi kami. Dan pada hari Bapa di surga, kami bukan hanya mengetahui kebenaran ini dan kesempurnaan apa yang telah Engkau di kayu lakukan di kayu salib, tapi Engkau tahu bahwa kami dalam keadaan macam tertinggal. Engkau tidak bersama dengan kami secara fisikal, tapi Engkau tidak membiarkan kami, Roh Kudus bersama dengan kami. Malah tidak cukup itu, Engkau mengatakan bahwa Engkau berdoa untuk kami. Engkau meminta Bapa di surga mendoakan kami, Engkau mendoakan kami Bapa di surga supaya kami dipelihara. Dan kami percaya apa yang Kau nyatakan dalam Mazmur 1 adalah pernyataan, perlindungan, jawaban doa Yesus untuk kami semua. Untuk kami yang dewasa dan anak-anak kami masa depan kami. Kami percaya Bapa di surga. Dan Bapa di surga, inilah pengharapan yang kami miliki. Dan kami percaya Bapa di surga, jika ada orang di luar sana yang memerlukan pengharapan yang sama, Engkau beri kami kekuatan untuk menyampaikan message ini kepada mereka. Apa yang Yesus lakukan sempurna bagi kami. Dan Tuhan Yesus buktikan ini. Mulai apa yang Dia lakukan di kayu salib bagi kami, mati di kayu salib untuk kami, membayar harga supaya kami memiliki semua ini. Terima kasih Bapa di surga. Tanpa selesai di sini, dan Engkau terus bicara di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.